ada yang kerjanya nggak bagus, di bejaan enggeus gitu kan ya. Iya. Jangan main-main lah dengan saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Unpas, wilujeng tepang deui sareng presenter asik, presenter yang host yang biasa aja, tapi akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa tentunya bersama Simon pada kesempatan kali ini di episode yang kesekian pokoknya karena udah banyak sekali. Dan Wargi Unpas, kali ini kita bakal ngobrol banyak dengan sosok yang sangat luar biasa yang sudah malang melintang lah di Jawa Barat Pages tebirek deui lah begitulah ya. Karena beliau itu adalah selain akademisi juga praktisi di bidang politik ya. Siapakah beliau? Kita hadirkan. Selamat siang untuk yang sangat luar biasa Bapak Dr. M Budiana SIP MSI. Luar biasa Pak Dekan Visip ya. Ya. Oke. Ini Bapak ini apa ya? Karismatik ya. Saya tuh mau mewawancarinya apa yang saya harus omongin pertama kalinya karena saya orang luar biasa ya. Pak Dekan Visi Pak Budiana sedang sibuk apa nih di Visi Pak? Ya, alhamdulillah. Terima kasih hatur nuhun nih sudah diundang sama podcastnya Unpastok ya. Unpastok ya. Terima kasih. Terus ya kesibukan ada terus lah tiap hari. Selalu ada sibuk ya. Terutama sibuk menjaring mahasiswa baru ya. Iya. Karena Unpas sekarang kita sedang melakukan penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022. Oke. Saja Pak. Terkait dengan penerimaan mahasiswa baru nih Pak, menurut Bapak tren yang saat ini sedang terlihat itu bagaimana Mas? Stagnan, menurun atau meningkat? Saya sih lebih suka membicarakan ikhtiar yang harus kita lakukan gitu ya. Karena kalau melihat tren di luar, trennya sudah luar biasa. Bahkan hari ini sudah bukan tren yang biasa-biasa, sudah mega tren lagi gitu ya. Jadi intinya sih banyak tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita carikan solusinya, jalan keluarnya. Kita tidak bisa saling menyalahkan, termasuk menyalahkan misalnya fenomena perguruan tinggi negeri, banyak jalur yang bisa ditempuh oleh calon mahasiswa di PTN sehingga PTS tidak kebagian. Saya kira bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah PTS manapun sekarang ini sangat mengencourage dirinya ya. Sangat banyak PTS yang selalu memperbaharui dirinya dalam konteks layanan akademik terutama ya, karena kita perguruan tinggi ujung-ujungnya adalah untuk menggapai atau mewujudkan layanan prima. Betul. Nah, sebaik apapun ya sejauh itu calon mahasiswa baru akan mengejar ketika layanan prima itu betul-betul mewujud di sebuah perguruan tinggi swasta khususnya ya. Ya kalau negeri mah ada given ya karena pemerintah punya. Iya. Nah, kampus kita Unpas juga arahnya harus ke sana saya kira. Ya walaupun saya yakin Pak Rektor beserta seluruh jajaran termasuk kami di fakultas juga sedang terus berupaya terus. Jadi hari ini itu sudah sangat berbeda fenomena apapun dengan kira-kira puluhan tahun yang lalu. Iya betul Pak. Ya, maksud saya kalau tidak melakukan perubahan atau tidak bersama-sama dengan perubahan apapun itu, institusi apapun, individu siapapun itu pasti akan tertinggal. Nah, Unpas dengan usia yang sudah 60 tahun lebih, 62 ya kalau nggak salah, 62 atau 63 tahun di hari ini. Itu harus menjadi introspeksi dan retrospeksi bagi sivitasnya saya kira. Sekalipun dengan itu dari hari ke hari Pak Rektor dengan seluruh jajaran termasuk fakultas tentunya itu terus memikirkan tentang upaya-upaya perubahan itu tadi. Iya. Khususnya perubahan dalam hal ini adalah sistem akademik, sistem apapun, atau secara keseluruhan
kalau saya istilahkan sistem pengelolaan kampus ya. Tata kelola kampusnya gitu lah Pak ya. Ya, Tapi menurut pandangan Bapak nih dari sisi Sapras nih di kita Ya, sarana prasarana itu bagaimana menurut Bapak saat ini? ada satu tantangan bahwa bagi Unpas karena kampus kita yang kita cintai ini separate ya, tersebar. Tidak ada di satu tidak ada dalam satu lokasi, tapi di beberapa lokasi. Ada di Taman Sari, Betul. Lengkong Besar, Jalan Sumatera dan Setiabudi ini ya. Nah itu ya tentunya harus dengan apik, pengelolaannya harus terintegrasi. Ya. Ya. Dan itu juga selalu diupayakan oleh saya kira oleh pimpinan kita untuk menuju ke arah sana. Bahwa masih ada kekurangan ya di dunia ini siapapun memiliki kekurangan selain memiliki kelebihannya. Tidak ada yang sempurna lah Tidak ada yang istilahnya. sempurna. Kita sabarin saja lah gitu ya. Sabarin saja, tapi kita tetap harus berikhtiar karena kita nggak boleh ketinggalan kereta. Betul. Kereta yang saya maksudkan adalah kereta perubahan ya. Ini harus juga kita cermati, tetapi sekali lagi tidak hanya melulu mencermati tapi harus diikhtiari di dalamnya begitu. Ada ikhtiar, ada pergerakan Ya, juga. ya gitu agar menggelindingnya tuh ke depan, bukan di tempat bahkan ke belakang. Itu yang nggak boleh. Ya. Yang namanya menggelinding ke depan kan pasti semakin hari meskipun berat itu akan semakin kokoh ya, semakin kuat kita. Walaupun berat bakal terasa ringan ya. Kalau di dalamnya aya naon namanya teh istilah Pasunda nama sarindek sapihanean gitu kan. Sinergi lah sinergi, satu sama lain ya. Ada sinergi. Terus tidak hanya sinergi tapi juga perlu harmonisasi di dalamnya kan. Itu tadi konsekuensi dari kampus yang tersebar ya, tersebar dengan lokalitas persoalan di tiap-tiap tempat. Betul. Nah terkait dengan banyak hal tantangan yang menjadi tantangan kita nih, termasuk dari fluktuasi calon-calon mahasiswa yang memilih kita dan lain sebagainya gitu kan. Outputnya sendiri gitu loh, luarannya sendiri dari kita untuk misalnya untuk para sarjana alumni dari terutama dari FISIP nih. Untuk saat ini secara kualitas bagaimana nih Pak? Alhamdulillah ya, khususnya fakultas kami FISIP Unpas ini adalah fakultas yang salah satu yang pertama berdiri di Universitas Pasundan ini bersama-sama dengan Fakultas Hukum ya. Dan untuk itu maka konsekuensinya sudah ribuan alumni ya, sudah ribuan alumni yang dihasilkan oleh FISIP Unpas ini. Dan alhamdulillah juga di tengah-tengah itu semua ya kami selalu mendapatkan kabar gembira ya terkait misalnya kesuksesan para alumni FISIP ini ya kalau menurut saya dalam konteks keunpasan alumni Sadayana fakultas ya. Nah kalau dalam konteks FISIP juga alhamdulillah saya selalu mendapatkan sekali lagi kabar gembira itu tadi kesuksesan alumninya yang tersebar di seluruh negeri bahkan di luar negeri ya. Baik itu di pemerintahan maupun di sektor swasta. Di pemerintahan bahkan 1-2 orang di Tatar Jawa Barat ini alumni FISIP ada yang sudah menjadi alhamdulillah terpilih menjadi kepala daerah, menjadi pejabat pemerintahan, menjadi pejabat swasta. Lalu tidak sedikit juga yang di TNI Polri ya. TNI Polri karena mengikuti program sarjana itu ya. Atau Spawamil. Dan yang mandiri menjadi entrepreneur juga tidak sedikit, banyak sekali dan sukses. Kadang-kadang saya kalau dilapori ada alumni yang sukses di usaha maneh keur maneh UMKM. Saya. Itu punten heureuy kalau ada yang sukses di UMKM lalu kemudian bisa ditemuin ya kami beli produk-produknya sebagai apresiasi lah sebagai apresiasi dan bahkan ada yang kemudian collab ya, maksud saya collab tuh menjadi binaan fakultas atau jurusan yang ada di kami si alumni yang berwirausaha itu tadi.
Nah, itu alhamdulillah bisa seperti itu. Ya, 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 sangat luar biasa ya wargi Unpas. Kemudian terkait dengan masih alumni nih, ada yang sampai saat ini ya, Ya. pasti banyak yang eksis juga di politik praktis nih Pak, sejauh ini. Oh, itu banyak Banyak juga ya, tidak sedikit alumni FISIP Unpas sesuai dengan akronimnya ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Betul, betul. Banyak juga yang terjun di dunia politik praktis ya. Hmm, Dia sebagai praktisi, lalu kemudian sebagai penyelenggara pemilu, menjadi komisioner di KPU maupun di apa itu namanya Bawaslu ya, Badan Pengawas Penyelenggaraan Pemilunya. Jadi konsultan politik juga tidak sedikit ya. Bahkan kalau yang jadi konsultan politik kadang-kadang juga menjadi konsultan media sosial ya, karena tiap hari dia ngurusin tentang algoritma media ya. media dan lain sebagainya. Tapi menarik saya kira Iya. terkait profesi seperti itu. Nah, di dunia politik praktis juga tidak sedikit yang kemudian akibat dia aktif di partai politik, lalu ikut masuk dalam kontestasi politik, maka tidak sedikit ada yang terpilih menjadi anggota dewan, yang jadi kepala daerah yang saya sampaikan tadi, jadi anggota dewan di kabupaten kotanya, di provinsinya, yang alhamdulillah juga di dewannya terpilih menjadi AKD, alat kelengkapan dewan atau pimpinan dewan. Ya alhamdulillah lah seperti itu. Seperti karirnya Pak Budiana ya. Ya, saya Kan dulu dia dari praktis ya kan? Ya, saya sempat menjadi komisioner Pemilu KPU ya. KPU. Lalu kemudian terjun ke politik praktis, saya masuk ke salah satu partai terbesar di Republik ini, dan sekarang tetap sibuk di kampus ya, karena saya harus menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di fakultas saya, dan didukung oleh teman-teman wakil dekan dan pimpinan prodi juga, kepala TU dan jajaran tendiknya di FISIP Unpas itu. Ya itulah warna-warni juga termasuk profesi atau karir saya. Iya. Artinya kan kalau menurut pandangan saya nih sebagai awam, Bapak itu pernah menjadi komisioner di KPU, pernah juga menjadi salah satu anggota partai terbesar di Indonesia gitu kan. Ketika Bapak berada di lingkungan kampus di dunia akademis, itu kan yang disampaikan kepada mahasiswa mungkin yang praktis dan yang semi akademis mungkin, atau bagaimana betul. Itu Pak? Mayoritas harus yang akademik ya. Mayoritas. Jadi saya tuh di Lengkong di FISIP itu, di fakultas saya, selama saya juga kebetulan mendapatkan amanah dari Pak Rektor, dari yayasan dan dari Paguyuban Pasundan, menjadi dekan sudah 2 periode dengan yang sekarang. Sebelumnya saya wakil dekan. Di tengah-tengah itu kalau kemudian seperti waktu dulu saya juga menjadi pengurus partai di Jawa Barat ini, saya selalu mengistilahkan, dan tidak sekedar istilah tapi saya buktikan dalam pekerjaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, bahwa istilah saya begini Pak Irwan, kalau kaki saya sudah menginjak kampus Unpas, sudah menginjak fakultas saya, maka hilang itu urusan politik praktis. Jadi tidak boleh saya membawanya ke kampus ya. Jadi kemudian istilah saya yang lain, selama saya jadi pengurus partai politik, istilah saya, satu kepala pun warga FISIP Unpas tidak ada yang bahkan saya memaksanya untuk ikut dengan saya di partai, tidak ada Pak. Jadi dari 103 dosen FISIP Unpas, satu pun tidak ada yang saya bawa berpolitik praktis di partai. Bahwa kemudian ya berpolitik itu hak segala bangsa, saya kira. Itu adalah bahagian dari pelaksanaan hak asasi manusia. Ya, tidak boleh ada yang melarangnya. Nah, tapi saya tidak dalam konteks melarang, hanya ini kampus tidak boleh dikotori oleh politik. Karena kita beda dengan di Amerika kan, kalau di Amerika Serikat itu pelaksanaan demokratisasi di negara tersebut, perguruan tinggi itu aktif terlibat dalam dukungan
misalnya kontestasi pilpres di tempat itu, misalnya Harvard itu berpihak ke mana, ke calon presiden mana. Bisa gitu. bisa jadi Di Amerika basis begitu, politik seperti itu ya. MIT misalnya Massachusetts Institute of Technology itu berpihak ke calon presiden yang mana gitu kan. Nah, di Indonesia kan tekenging dilarang keras gitu ya. Dilarang keras. Dilarang keras bahwa menjadi simpatisan ya hak-hak Hak masing-masing lah ya. hak masing-masing. Tapi sekali lagi kaitannya dalam konteks waktu itu ya, karena saya sekarang udah lama tidak ikut aktif di partai politik. Saya selalu menjaga itu, menjaga bahwa di kampus tidak boleh diwarnai oleh satu warna. Dan ini seperti amanat Pak Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Pak Profesor Didi Turmuzi, beliau amanatnya juga seperti itu, bahwa dalam konteks misalnya organisasi Paguyuban Pasundan ada berbagai macam warna di Paguyuban Pasundan, betul, tapi komando yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum Paguyuban Pasundan tidak berpolitik praktis, tidak berpihak kemanapun gitu ya. Ini tetap harus menjadi guru bangsa lah istilah saya, bagi kepentingan khususnya Jawa Barat dan umumnya Republik ini ya. Nah, pun demikian dengan aktivitas saya kaitannya dengan hal tadi yang ditanyakan. Jadi sekali lagi saya ya alhamdulillah lah, karena sekarang sudah lama tidak menjadi pengurus partai. Jadi ketika menjadi pengurus partai saya tidak pernah melibatkan mencampuri orang lain di kampus lah gitu ya. Termasuk mahasiswa kan. Mahasiswa itu kan enak untuk diajak sebenarnya. Sebetulnya. Sedikit pun saya. Jadi bisa dicek lah sama dosen maupun mahasiswa atau aktivis di FISIP sana gitu. Tapi kalau bahwa mereka secara individu mempunyai simpati terhadap partai dan lain sebagainya, sekali lagi itu adalah hak mereka, kebebasan ya, gitu. Kebebasan Tapi, mereka. Sekali lagi saya sebagai dekan pada saat itu tidak pernah, dan saya mengharamkan lah dalam tanda kutip untuk berbuat hal-hal yang nggak baik seperti itu. Oke, Wargi Unpas luar biasa kan. Jadi tidak mencampurkan urusan politik dengan urusan kampus. Meskipun nih Pak, mohon maaf, di salah satu prodinya kan ada jurusan ilmu politik ya. Hubungan internasional. Hubungan internasional ya kayak gitu yang namanya pasti orang berpikir namanya FISIP itu ada HI dengan ilmu politik memang hampir beririsan lah gitu. Nah, kan di kampus mungkin butuh juga diajarkan atau bahkan disarankan mungkin untuk pepartaian gitu lah misalnya. Ya, kebetulan sudah agak lama ya. Tepat hari ini juga sedang ada pemilihan lembaga mahasiswaan di FISIP itu disebutnya PEMIRA. Ya, Pemilu Raya. Pemilu Raya ya. Di FISIP kalau nggak salah satu-satunya fakultas yang ada di Unpas ini terkait aktivitas lembaga mahasiswaannya itu menggunakan metode partai mahasiswa. Partai mahasiswa. Nah, saya yang sangat bersyukur sekali bahwa teman-teman aktivis di FISIP ini, walaupun mereka berasal dari berbagai macam kepentingan organisasi politik pemuda ya atau mahasiswa yang non kampus, maksud saya di luar kampus. Tapi ketika masuk ke FISIP mereka sangat dewasa dan mereka sangat memperhatikan yang disebut dengan kondusivitas kampus ya. Alhamdulillah, mungkin tahun depan saya akan berakhir sebagai dekan, artinya sudah 9 tahun nanti dengan tahun depan menjadi dekan. Selama kepemimpinan itu saya merasakan malah adanya dukungan yang sangat baik dari lembaga mahasiswaan. Dan lembaga mahasiswaan sekali lagi walaupun kendaraan politik mahasiswanya itu menggunakan metode partai mahasiswa, itu ternyata tidak terjadi disintegrasi di lembaga mahasiswaan di FISIP kami ini, dan tidak ada persoalan-persoalan yang krusial ya yang sehingga membuat
mereka terbelah dan lain sebagainya. Nah, Alhamdulillah lah justru itu ada pembelajaran ya buat Ya. mereka ya. dengan demikian satu di antaranya programnya di PSIP itu sudah tidak asing lagi ya, ada yang disebut dengan RDP, rapat dengar pendapat antara RDPR lah ya. ya lembaga mahasiswa dengan manajemen fakultas, dengan manajemen kampus. Dia melaporkan macam-macam lah, melaporkan apa namanya kualitas pengajaran dosen, SPP, anu gitu-gitu lah, nu klasik-klasik. Tapi artinya mereka juga ikut mengawasi lah ya. Itu mengawasi. Saya sangat apa namanya itu tadi sangat bersyukur lah terhadap iklim yang tercipta seperti itu. Luar biasa kalau menurut saya. Dan ini ya baiknya sih jadi role model ya kalau mau. Tinggal dengan lembaga mahasiswaan itu harus betul-betul bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Betul. Tanpa harus kehilangan apa namanya wibawa kita sebagai manajemen kampus. Setuju sekali. Ya. By the way Pak, setelah kita seputar kampus nih, saya ingin kembali ke Bapak nih. Kan Bapak tuh kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu itu aktif di apa? Porki ya Pak kalau nggak salah. Ya, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Nah, itu gimana Pak? Masih berlangsung? Ya masih ya. Dunia olahraga juga ini Pak Irwan, kesibukan saya yang lain juga saya aktif di dunia olahraga. Di dunia olahraga itu mungkin sudah belasan tahun lah ya sampai hari ini, dan sudah 2 periode saya juga menjadi pengurus KONI Jawa Barat. Oh iya, di KONI Jawa juga Barat, ya. Posisi saya di KONI Jabar menjadi ketua harian di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Purnawirawan Ahmad Saifuddin. Dan itu bahagian juga aktivitas saya yang lain yang saya geluti. Itu mah dunia hobi ya. Dunia hobi. Awalnya saya berangkat dari organisasi kecabangan karate. Lalu kemudian saya juga di Forky karena saya juga adalah dari BKC, perguruan BKC Bandung Karate Club. Atlet juga Bapak? Ya, bukan atlet lah, gerak badan aja lah. Badan. Tapi saya ngurusin atlet gitu. Iya betul. Lalu sudah beberapa tahun terakhir ini juga saya dapat amanah menjadi ketua harian di cabur e-sport. Ya, e-sport sekarang kan lagi tren ya. Dunia games ini lagi tren. Di situ juga saya mendapatkan amanah. Dan sekarang di KONI Jawa Barat, dan hari ini juga kebetulan ini di para pemirsa Unpas Talk, mohon doanya karena KONI Jawa Barat beserta 9 kabupaten kota di Jawa Barat ini kita akan melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Kalau dulu Porda, Pekan Olahraga Daerah. Sekarang Porprov namanya. ke-14. Itu dilaksanakan di 9 kabupaten kota di Jawa Barat dan akan dilaksanakan bulan November nanti. Ya, beberapa atlet atau pelatih kadang-kadang saya suka temukan ternyata mahasiswa atau alumni Unpas ya. Jadi ya saya senang sajalah ketemu dengan mereka di lapangan ya. Iya. Pengurusnya juga ada guru besar kita kan, Profesor Dr. Bambang Heru. Pak Bambang Heru kan ketua Pordasi itu, Persatuan Olahraga Berkuda. Berkuda, iya. Pordasi Jawa Barat, Pak Bambang itu. Dan luar biasa. banyak lagi lah, tidak hanya saya kira masih rekan ada dosen yang lain juga banyak yang aktif di dunia itu. Tapi kalau sudah salah Bapak juga berolahraga menembak ya. Lagi-lagi itu hobi lah. Sama dengan Pak Rektor ya. Gitu. Sama dengan Pak Rektor. Tapi rutin ya ada? Nggak rutin sih, nggak. Kesininya waktunya ya. Karena menembak itu butuh ketenangan. Nggak bisa 1 jam 2 jam, tapi cukup ya karena sekali latihan asik di lapangan itu. Lupa semuanya. Tahu-tahu habis berapa? 200 peluru misalnya. Masya Allah, luar biasa. Saking asiknya ya Pak ya. Asiknya. Bapak juga kalau tidak salah aktif di Pramuka, benar nggak Pak? Kalau Pramuka gara-garanya begini.
saya ini kan juga wakil ketua bidang pemuda, pengurus besar Paguyuban Pasundan. Iya. Lalu 2 periode yang lalu para penggiat pramuka di Paguyuban Pasundan ini mengusulkan kepada Bapak Ketua Umum untuk dapat mendirikan satuan komunitas, disingkat SAKO. Mungkin sama dengan SAKA ya. Apa tuh SAKA, Pak? Satuan karya atau apa ya, saya lupa lagi. Levelingnya sama lah dengan itu. Iya. Nah, dulu kan ada SAKA Bayangkara yang punya Yang kepolisian. kayak gitu-gitu. Iya. SAKA Bakti Husada punya Kementerian Kesehatan ya, dan lain sebagainya. Nah sekarang SAKO. Nah lalu diusulkanlah singkat cerita Paguyuban Pasundan ke Kuarnas dan Kuarda untuk bisa mendirikan satuan komunitas pramuka Paguyuban Pasundan. Nah 2 periode yang lalu, sekitar 6 tahun yang lalu itu direstui oleh Kuarnas dan Kuarda dan berdirilah SAKO Pasundan. Nah, Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan itu kemudian juga menugaskan saya secara ex officio sebagai wakil ketua bidang pemuda juga untuk menjadi ketua SAKO Pramuka Pasundan. Ketua pembinanya Pak Ketua Umum. Pak Ketua Umum. Ketua Umum, ya. Pak Rektor, Pak Ketua STIE Pasundan, STKIP Pasundan, lalu kemudian pengurus lain yang terkait yang ada di dalamnya. Itu sudah dengan sekarang mungkin sudah 6-7 tahun ya. Dan alhamdulillah itu dengan demikian maka kegiatan pramuka di lingkungan sekolah-sekolah Pasundan termasuk di perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi kan Racana ya, kayak Racana Unpas, Racana STKIP, itu bisa dalam beberapa kesempatan bisa bersilaturahim dalam kegiatan bersama. Contoh dalam kemah budaya atau kemah besar ya. Ya biasalah kalau di Bandung mah di namanya teh di Kiara Payung, Jatinangor, Sumedang. Itu mereka ketemu dan bersilaturahmi. Jadi kalau SAKO Pasundan ini karena sekolahnya banyak, maka sekali mengadakan kemah besar itu pesertanya ribuan itu. Seluruh SMA, SMK ya dari mulai SD, SMP, SMA, SMK ya. Ikut, kami sebut itu kemah budaya ya. Nah, banyak luar biasa gitu. Nah, yang paling pokok penting tidak hanya sekedar banyak, di dalamnya juga ada silaturahmi. Betul. Dan saling merasakan bahwa sekolah Pasundan itu besar gitu ya. Betul. Memang fakta sejarahnya bahwa sekolah Pasundan itu berdiri sebelum sekolah Republik berdiri malah kan. Iya, betul. Tahun 30-an tos aya namanya teh HIS atau Mulo Pasundan kan dulu. Bahkan gerakan pramukanya dulu disebut dengan gerakan kepanduan ya. Itu di tahun itu sudah berdiri. Jadi sempatnya kalau sekarang SAKO sekarang. Kalau dulu gerakan Arab Pandu Pasundan kalau nggak salah namanya dulu, kalau nggak salah. Nah sekarang SAKO. Berarti tidak salah juga kalau beberapa ya punten ya beberapa lembaga lainnya misalnya Universitas Pasundan nih, karena pada saat kemah budaya itu ada anak-anak SMA, kita berpromosi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, saya teman-teman dekan itu suka saya ajak Pak. Oh justru begitu selain masihan sponsor gitu. Betul. Selain disuhunkeun bantosana, teman-teman dekan dan sekolah tinggi kami ajak juga untuk berpromosi dalam kegiatan pramuka itu. Berarti sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ya. Side effect-nya seueur pisan manfaatnya seueur pisan. Artinya kita Unpas nggak akan takut kehilangan hanya tinggal Pak Ridwan ya, tinggal bagaimana pola-pola ini bisa dipertahankan ya. Nafasnya agar panjang gitu ya, dipertahankan semata-mata untuk itu tadi. Kita manfaatkan untuk promosi, kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ya nu paling diperyogikan pisan mah kegiatan-kegiatan promosi kampus ya. Kampus betul. Unpas, sekolah tinggi Pasundan itu bisa memanfaatkan momen-momen itu saya kira dengan pendekatan kepada bakal calon mahasiswa kan. Jadi kita nemege kelas 2 tos tergiur gitu. Hoyong neraskeun kuliah ka Unpas, ka STKIP Pasundan, ka STIE, ka STH.
Nah ini nih yang harus jadi, kalau menurut saya harus menjadi apa, kepedulian kita, harus menjadi hirauan kita. Tidak hanya satu dua unsur saja atau satu dua elemen saja. Ini harus semua elemen kedah naon namanya teh ngiring Ngarojong, betul. Iya Pak. Tapi sejauh ini kita kembali ke FISIP nih Pak. Ada target capaian pendaftar atau yang masuk tahun ini? Ya, kalau kami memang FISIP ini seperti biasa dari PMB ke PMB itu selalu di kisaran 900 sampai 1000 mahasiswa. Dan hari ini kita sedang berikhtiar terus juga bersama fakultas lain dan rektorat untuk bisa paling tidak masih sama seperti tahun yang lalu ya. Dengan PMB 2000 berapa? 20 gitu ya. 21 ya. Iya, 21. Nah, agar sistem juga masih kita bisa terpelihara dengan baik. Iya. Nah, jadi target kita masih seperti itu Pak, masih di angka ya paling sedikit juga kalau memang agak terganggu oleh krisis global hari ini karena kan ya gara-gara satu diantaranya Rusia dan Ukraina konflik militer ini kan pengaruhnya luar biasa. Iya, betul. Ketahanan pangan dunia juga nyaris akan terganggu. Lalu rantai pasok pangan juga pasti akan terganggu. Makanya kan Pak Jokowi dengan gagah berani hari ini kita doakan mudah-mudahan presiden kita yang kita banggakan ini juga selamat ya di sana, lagi ke sana Rusia, ya, ke Ukraina setelah dari pertemuan G7 plus ASEAN di Munich, Jerman. Beliau akan melanjutkan ke Rusia dan ke Ukraina dulu. Nah, mudah-mudahan eta Presiden Zelensky sama Putin teh ngagugu presiden urangnya. Iya, amin. Mudah-mudahan walerana teh maka Mas Jokowi simpuring rek perang rek akur rek damai gitu ya. Karena kan dampaknya sekali lagi Pak, itu tadi dari krisis global kemudian menjadi krisis nasional. Kalau udah nasional kan naudzubillah min dzalik ya. Itu kan bisa ngerepotin kita semua kan. Nah, kalau kita repot, masyarakat repot. Ya tangtos nu lebet ka Unpas ge bakal repot, bakal kaganggu. Upami lebet ka Unpas kaganggu ya orang-orang bakal terganggu gitu kan. Betul. Nah ini makanya ya pami sareng senentepan teh urang ngadoa lah kanggo Unpas gitu nya. Unpas kangge dunia, kangge Indonesia. Oh iya Pak, berbicara tentang tadi berdoa dan lain sebagainya. Di FISIP kalau tidak salah punya strategi tersendiri untuk maintenance mahasiswa yang ada supaya di semester 2 teh pararina atau kalau luar itu barangkali ada strategi khusus nggak Pak di sana Pak? Iya, strategi khususnya sih strategi umum mungkin ya, bukan strategi khusus. Saya selaku pimpinan fakultas selalu mengingatkan yang terdekat adalah para pengelola manajemen fakultas, wakil dekan, pimpinan prodi, kepala TU, para kasubag, jajaran tendik untuk memiliki satu komitmen tentang bagaimana kita harus memelihara mahasiswa yang sudah mendaftar di FISIP itu ya tadi tuh kayak yang Bapak sampaikan, jangan sampai mereka keluar sebelum waktunya, tidak kerasan atau tidak betah di kampus kuliah di FISIP Unpas. Nah ini yang terus maka saya nyaris mungkin 24 jam ya sebagai dekan menjaga hal itu. Jadi simkuring Pak sok tekaupan nguping laporan tentang sesuatu yang harus dibereskan. Ya kalau bisa besok pagi bangun tidur itu harus diselesaikan. Jangan sampai persoalan hari ini berlarut-larut tidak selesai. Karena sekali tidak diselesaikan akan muncul persoalan baru lainnya. Iya, itu yang sering saya dengar tentang Bapak. Ya, galak. Pak. Tapi untuk membangun keseluruhan kan ya. Simkuring teh galak kanu teu leres damel Pak. Ari nu saya damel mah apresiasi ya Pak. Pami dina dompet nuju aya acis mah di pasihan. Langsung. Mah 100.000 keur meuli ieu meser naon atunya. Meser lotek. Tapi aya nu macem-macem ya anu naon namina teh
ada yang kerjanya nggak bagus, di bejaan enggeus gitu kan ya. Ya. Jangan main-main lah dengan saya gitu. Ya. Main-main urusannya panjang gitu. Panjang. Arek betah di dia. Arek Betah keluar. dia. Itu Wargi Unpas yang saya pernah dengar tentang beliau. Ya, karena kan membangun kemudian menciptakan FISIP menjadi seperti ini tuh, aduh panjang Pak. Iya. Kebetulan dari 7 dekan yang sudah dan yang sedang menjabat di FISIP Unpas, itu kebetulan saya baru dekan dari alumni pertama. Oh. Jadi ada beban berat ya. Iya, ada tanggung jawab tersendiri. Ya, ketika 7 atau 8 tahun yang lalu saya terpilih menjadi dekan itu, waduh, kuring kudu bisa ya, kudu lebih bisa malah gitu ngajaga stabilitas fakultas. Stabilitas dalam konteks apapun. Nomor 1, Pak Ketua Umum, Pak Ketua Yayasan, dan Pak Rektor selalu mengingatkan para dekan nomor 1 adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan. Tapi kesejahteraan kan income-nya dari mana? Betul. Itu dari yang namanya mahasiswa. Ya, betul. Nah, untuk mendapatkan mahasiswa bagaimana juga caranya. Jadi maka itu yang saya sebut, maka saya termasuk penganut aliran kalau aktivitas promosi itu ulah saukur pes nuju mangsa-mangsa PMB. Betul. Saya mengistilahkan promosi kampus itu, promosi itu kan ada 2 menurut saya. Ada promosi kampus, ada promosi PMB, ada promosi mahasiswa baru. Iya. Nah, promosi itu harus panjang hayat. Betul. Sikap perilaku dosen dan lain sebagainya, apalagi unsur pimpinan, dia harus memiliki daya jual hari ini. Nggak bisa flat, nggak bisa biasa-biasa aja. Harus ya, Bapak misalnya di Fakultas Ekonomi sudah menyelesaikan satu buah buku yang menarik. Itu harus diangkat tinggi-tinggi buku itu. Diangkat tinggi-tinggi maksud saya ya ialah diskusi bukuna. Ayah bedah bukuna, lalu dipromot hari ini. Kan tinggal ditayangkan saja kalau persoalan dipromot hari ini itu kan lewat media sosial seperti ini. Nah, itu kan kemudian pelan-pelan iklim dan kultur itu yang harus kita ciptakan. Bagian yang di awal yang saya sebut dengan perubahan itu tadi. Iya, betul. Orang tetiasa kata Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang terfavorit di dunia ini, Bu Ani bilang begitu, kita nggak bisa lagi disamakan dengan suasana 30-40 tahun yang lalu. Hari ini kalau tidak ikut dengan perubahan dan tidak melakukan perubahan, maka kita akan tertinggal kereta perubahan. Iya. Jadi nyawayahna lah, Pak mitos gitu. Heuk aya nu teu bisa dibejaan, geus dadah. Luar biasa Wargi Unpas. Ini sudah berapa menit, Eli? Luar biasa. Saya nggak kerasa ngobrol sama beliau ya. Aduh, luar biasa, asik sekali. Hatur nuhun pisan ya Bapak. Luar biasa. Punten. Tapi sebelum pamit, ini Bu Eli titip pesan, ada namanya segmen Jawara. Kita jawab kunyalira. Ada beberapa pertanyaan. Bapak nggak boleh ngehulang heula, langsung pertanyaan A, B langsung jawab. Kita lihat. Oke, Bapak Dr. Muhammad Budiana SIP MSc. Pertanyaan pertama. Bapak memilih akademisi atau politisi? Akademisi. Amin. Komunikasi atau politik? Komunikasi. Kalau lagi senggang, pilih main catur atau sepeda? Sepeda. Jadi khatib salat Jumat atau ngajar kuliah seharian? Ngajar kuliah seharian. Asik. Ngajar mata kuliah politik luar negeri atau sistem politik Indonesia? Sistem politik Indonesia. Jadi tamu di podcast atau jadi host? Jadi host. Saingan. Oke. Ngantor pakai sneaker atau pantofel? Sneaker. Ini gue banget. Luar biasa. Di demo mahasiswa atau dicuekin mahasiswa? Di demo mahasiswa. Ngajar online tapi on cam atau off cam? Off ya. Off cam. Karena saya generasi
kolonial. Terakhir, satu kata untuk FISIP Unpas. Unggul. Mantap jiwa. Luar biasa. Senang sekali saya bisa ngobrol sama beliau. Sebelumnya deg-degan sumpah, wargi Unpas. Saya harus ngomong apa ya, memulainya bagaimana. Ternyata setelah berjalan asik juga beliau ya. Gak perlu banyak ngomong, beliau yang mengisi acara ini sepenuhnya. Luar biasa. Makanya tadi pilihannya jadi host. Wah, gawat. Baik wargi Unpas, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tentunya. Sekali lagi hatur nuhun, Sami-sami, luar nuhun, biasa Pak. Bapak. Salam ke keluarga. Sami-sami, Sehat sami-sami. selalu Bapak. Dan untuk wargi Unpas, jangan lupa Instagramnya diikutin ya, di followin, mau dikepoin pokoknya nama ya, YouTube-nya juga ya. Oke, apalagi ada beliau yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.